kita mau horizonnya di perspektif analisis ini kita horizonnya adalah ke masa yang akan datang gitu ya. Kita buat estimasi, basisnya apa? Basisnya analisis yang sudah kita lakukan. Ini kurang lebih ya langkah-langkah yang sudah kita lakukan nih dalam melakukan analisis bisnis. Yang pertama tentu saja kita memahami dulu bisnisnya seperti apa ya, produk marketnya, competitionnya, regulatory constraint, bisnis strategi, ini semua dicakup dengan step 2-nya ya. Lalu kita lihat juga apakah bagaimana kualitas informasi akuntansinya gitu ya. Lalu kita juga recasting, reformatting ya. Lalu kita juga melakukan analisis rasio dan cash flow. Itu 2 langkah ini sudah kita lakukan di sebelum UTS ya. Nah, UTS kemarin teman-teman itu sebetulnya essay-nya itu relatif sudah benar. Nah, banyak masalahnya itu kemarin nilainya banyak yang salah itu malah di pilihan ganda. Gitu ya. Nah, jadi mungkin nanti untuk perbaikannya di UAS, teman-teman selain latihan perhitungannya, teman-teman juga dalami teorinya gitu ya. Nanti research-nya jangan sedikit seperti apa ya, di detailnya teman-teman biasanya bukunya ya kalau saran saya, karena biasanya bisa jadi kan PowerPoint itu dia bentuknya poin-poin besar. Nah, teman-teman memahaminya itu berdasarkan background masing-masing. Nah, bisa jadi dengan kalimat yang sama maksudnya itu berbeda. Nah, kalau misalkan kita membaca buku, dia ada uraiannya. Nah, teman-teman jadi bisa konfirmasi tuh kira-kira maksud dari kalimat itu apa sih gitu ya. Nah, jadi saran saya karena memang porsi pilihan ganda ini cukup banyak ya, hampir 50%. Nah, jadinya walaupun dia bentuk nilainya 1, tapi kalau banyak yang salah jadi cukup signifikan juga. Oke, nah kita lanjut. Ini adalah setelah UTS, kita lakukan prospective analysis, factor testing ya, yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke valuation. Setelah teman-teman estimasi gitu ya, beberapa cash flow, beberapa tahun ke depan, lalu gimana menarik kesimpulan dari cash flow yang ada itu, gitu ya. Caranya gimana sih sampai kita mendapatkan yang namanya intrinsic value dari sebuah perusahaan? Dari data-data yang ada itu, angka-angka yang di Excel itu lalu diapakan? Ini salah satu gunakan metode valuasi. Untuk metode valuasi ada 5 metode ya. Untuk di pertemuan ini kita pelajari 2 dulu ya, transmit result dengan dividen discounted method. Nanti untuk yang 3 metode lagi biar tidak terlalu berat kita pelajari minggu depan ya, sekalian ditambah juga refresh terkait WACC dan CAPM. Jadi kalau kalian lihat nanti ya kita lihat dulu. Nah, ini ya, ini adalah valuasi. Definisinya the process of converting the forecast into a value. Jadi kan kalian sudah forecasting ya, banyak gitu ya, mulai dari beberapa tahun. Lalu angka-angka itu maknanya apa gitu untuk menjadi sebuah nilai tertentu. Nah, caranya adalah kita gunakan metode valuasi. Nah, di sini ada 5 metode. Nah, kalau kalian lihat untuk yang metode pertama, price multiple, itu dia murni perbandingan ya. Kita membandingkan angka-angka dengan angka-angka industri. Nah, tapi kalau yang 2, 3, 4, 5 di sini discounted. Jadi kita mendiscounted. Mungkin kalian waktu di manajemen keuangan kan mendiscounted juga ya untuk mencari present value. Nah, di sini atau dengan kata lain disebut juga dengan present value method. Jadi kita menarik rangkaian cash flow tertentu ditarik ke masa saat ini gitu ya.
Tapi cashflow-nya cashflow yang mana? Nah, ini tergantung metodenya. Jadi kalau di sini dikata dividen, berarti kira-kira yang ditarik itu adalah cashflow dividen, estimasi dividen perusahaan. Gitu ya. Kalau abnormal earning sesuai dengan namanya. Oh, ini abnormal earning, ini abnormal operating earning, nah ini adalah cashflow. Oke. Nah, tiap metode ini bisa jadi menghasilkan nilai valuasi yang berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat kembali apa istilahnya kelemahan ya keunggulan atau kelemahan dari masing-masing metode kita nah hari ini kedua dulu price multiples dan discount dividend. Nanti kalau misalkan bentuknya diskusi ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih kurang paham boleh kita. Oke, kita lanjut. Nah, kita kembali ke konsep value creation. Nah, kalau misalkan teman-teman refresh konsep cost of capital perusahaan, apa sih maknanya cost of capital dari perusahaan? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, siapa? Ada yang mau jawab? Apa sih yang dimaksud dengan cost of capital itu? Kalau kita bicarakan sebuah perusahaan, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, Mas Raffi, silakan. Cost of capital tuh biaya pengorbanan ya, Bu. Biaya pengorbanan yang biasanya harus dikeluarin sama perusahaan. Terus tujuannya pengorbanan itu tuh buat dapetin modal atau kapital ya, Bu. Oke, terima kasih ya Mas Raffi ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat perusahaan, dia ada 3 proses bisnis ya. Proses dan proses operating. Nah, ketika dia membangun sebuah perusahaan gitu ya, di awal-awal kan yang penting itu adalah mendapatkan modal dari kata Mas Raffi ya. Nah, kalau kita bicara perusahaan pada umumnya, korporasi dia ya, modalnya itu bukan dari out of pocket money gitu ya. Biasanya either dia dari utang atau mungkin dia menerbitkan menerbitkan saham ya. Jadi mana nih jalurnya? Apakah melalui financingnya melalui debt atau melalui equity. Nah, ketika perusahaan memilih dari mana sumber pendanaannya, di situ dia ada biaya yang berbeda. Ya, ketika misalkan kita berutang dengan kita menerbitkan saham, tentu cost yang dikeluarkan itu berbeda. Mana yang lebih besar? Kira-kira ketika kita mendapatkan financing dari utang atau dari ekuitas? Mas Syafruddin, dari mana Mas? Mas Syafruddin. Bisa diulang, Bu? Suaranya kecil di sana, Bu. Oke. Mana yang kita dapatkan dari utang atau dari menerbitkan saham? Returnnya lebih besar mana biasanya? Utang? Dari penerbitan saham ya, Bu. Ya, kenapa? Karena resikonya juga kecil, Bu, kalau utang. Kalau utang kan biasanya bisa bisa gagal bayar gitu, Bu. Saham itu dia haknya itu ada residual right ya. Jadi biasanya memang dia risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan utang. Bondholder akan mendapatkan pembelian lebih pastinya lebih jelas gitu ya. Dan return yang dihasilkannya juga lebih jelas dibandingkan dengan saham. Nah,
ketika perusahaan misalkan coba kalian refresh lagi ya, multi posisi dong, nggak akan bisa murni misalkan murni utang aja gitu ya, atau dia murni menerbitkan saham. Nah biasanya tuh ada combine-nya. Nah WACC itu kita menghitung sebetulnya berapa sih return tertimbang atau cost of capital tertimbang dari sebuah perusahaan gitu ya. Caranya kita hitung secara proporsional rate dari financing-nya, itu dari utang dan dari ekuitas. Nah, logikanya ketika misalkan katakanlah kita dapat nih ROACC-nya sekitar 8% gitu ya, biasanya sekitar 8%-an lah. Nah, di situ ketika kita berinvestasi, biasanya harapan dari perusahaan itu adalah kita menginvestasikan ke sesuatu itu di atas dari cost of capital kita. Karena kalau misalkan rate of investment kita di bawah ROACC, berarti kan kita rugi dong ya. Untuk mendapatkan dana kita dibandingkan dengan investasi, kita harapkan kapan sih perusahaan itu menolak atau menerima proyek atau menolak atau menerima investasi gitu ya di peninjauan adalah biasanya dilihat dari ROACC-nya atau dari NPV-nya gitu ya. Ketika NPV-nya lebih dari 0 berarti di atas ROACC, IRR-nya biasanya kita ambil gitu. Nah, di sini investasi biasanya juga dibuat dengan harapan bahwa return yang didapatkan itu kurang lebih sama atau lebih ya dibandingkan dengan investasi sejenis tapi dengan resiko yang sama. Jadi kalau misalkan ada beberapa investasi dengan resiko yang sama, maka akan dipilih mana yang lebih menguntungkan. Dia nggak akan mau berinvestasi pada di tingkatan level resiko yang sama, tapi misalkan returnnya lebih rendah, karena nggak menarik gitu ya. Nah di sini tentu kita harus tahu investasi itu berapa sih required return-nya gitu ya. Nah sebetulnya required return atau cost of capital itu menandakan apa sih? Tadi contohnya ya, utang dan saham biasanya cost of capital-nya lebih tinggi saham. Kenapa? Nah, karena di sini cost of capital itu merefleksikan dua hal, ya, risiko dan jangka waktu biasanya ya, walaupun nanti ada variabel-variabel lain, misalkan likuiditas pasar gitu ya, rating dari perusahaan dan lain sebagainya. Tapi rating di sini kan dia termasuk ke investment risk juga ya. Nah, jadi kita lihat konsep dari value creation. Sebentar. Nah, ini adalah contoh memvaluasi terminal investment. Terminal investment itu ya investasi yang sekali aja gitu. Dia ada waktu yang definite. Misalkan katakanlah surat utang 5 tahun gitu ya, atau surat utang 10 tahun, atau misalkan cicilan selama 10 tahun. Jadi dia tuh ada definite time-nya gitu ya. Nah, di sini bond contohnya. Nah, teman-teman ketika mau valuasi adalah sebenarnya dilakukan diskon. Jadi teman-teman cari present value-nya ya. Nah, ini kan contohnya ya. Tadi kita menilai cash flow itu yang pertama kalau surat utang pasti dia ada pembayaran kupon ya, dan di akhir kita mendapatkan cash value-nya. Nah, jadi di sini tuh yang tahun kelima ya, kita ada dua cash flow, sama untuk interestnya untuk memastikan ketika melakukan menilai berapa sih nilai dari sebuah bond itu. Nah, di present value ya kita lakukan diskonto dengan dengan rate tertentu. Ini kayaknya refreshment aja ya. Nah, ini ada lagi contoh, misalkan kita memenangkan 100.000 lotre ya selama 10 tahun. Berapa sih sebenarnya nilai dari semua cash flow tersebut? Nah, ini teman-teman berarti kan karena dia
besarannya sama, berulang, ya, maka kita bisa pakai present value of annuity, ya, jadi kita anggap sebagai anuitas. Nah, di sini kita present value-kan dengan diskon rate-nya, ya, kita asumsikan dengan nilai tertentu, maka kita dapat, oh, kalau kita dapat 100.000 selama 10 tahun, ternyata dengan saat ini itu nilainya sama dengan itu, ya. Untuk sekarang ini bentuknya terminal investment, sesuatu yang definite. Tapi menjadi sulit adalah ketika kita mengevaluasi sesuatu yang indefinite. Ya, jadi kalau misalkan perusahaan, kan teman-teman mau evaluasi perusahaan, ya, kita kan ada asumsi yang kita pegang, going concern. Jadi kita pasti menganggap perusahaan ini akan selalu ada terus, gitu, ya. Nah, di sini terminal investment such as bond or project itu mudah dinilai, ya, tetapi equity valuation itu lebih kompleks karena pertama tadi kita bicara time frame-nya adalah going concern, berarti kan infinity, gitu, ya, indefinite. Nah, lalu berarti kan kita bicaranya adalah horizon atau time frame itu cukup panjang. Ini itu tidak terlalu transparan. Contoh nih, ya, kalau misalkan surat utang, cash flow-nya kan jelas, ya, ada pembayaran kupon, ada pembayaran cash value. Mau apapun yang terjadi nggak akan berubah nih, ya. Tapi kalau misalkan kita menilai perusahaan valuasi, berarti valuasinya itu tidak terlalu transparan. Jadi bentuknya itu estimasian. Contohnya yang kalian lakukan, ya, kita estimasi sales, kita estimasi dividen. Itu kan banyak kemungkinan deviasinya, gitu, ya, kalau kita tidak benar dalam masyarakat. Nah, di sini kita akan menggunakan dua metode minggu ini, yaitu price multiple dan dividen. Nah, dari kelima metode tadi, ya, price multiple yang pertama ini, dia metode yang kita tidak menghitung present value-nya. Jadi kita tidak melakukan perhitungan discounted, gitu, ya. Kita hanya membandingkan dia dengan rata-rata industri. Seperti apa sih, Bu? Coba kita lihat, ya. Kenapa sih kok kita menghitung menggunakan price multiple? Karena ternyata ketika ada survei ini di tahun 99 dan tahun 2002, mereka melihat bahwa walaupun, ya, syarat itu tetap, karena satu dan lain hal, ternyata analis tetap menggunakan ini heuristic to obtain target prices. Nah, jadi heuristic itu suatu based on their experience, gitu, ya. Bisa jadi feeling, bisa jadi variabel-variabel yang selama ini mereka ketahui, gitu, ya. Tetapi dia menggunakan present value method. Nah, di sini juga sama. Ini ternyata ada juga yang basisnya adalah qualitative information. Itu juga dilihat seperti itu. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama, kita memilih basisnya, ya. Yang mau kita nilai ini apa? Karena untuk yang price multiples nanti diserahkan kepada analis masing-masing, ya. Apa sih, Bu, maksudnya? Nanti coba kita lihat pakai contohnya biar lebih jelas. Lalu yang kedua adalah mencari perusahaan sejenis. Nah, ini kita tujuannya untuk membandingkan. Nanti kalau misalkan kalian perusahaannya Garuda, berarti jadi coba cari yang bisa dibandingkan dengan Garuda apa, gitu, ya. Lalu kita mengestimasi price multiple for comparable firm using dispersion method. Yang keempat, apply the comparable firm multiple to the firm dengan analysis. Jadi kita lakukan perhitungannya. Nanti kita kasih contoh, ya. Nah, ketika bicara price multiple, kalian melihatnya gimana nih metodenya? Cukup mudah atau rumit?
Suara saya kedengar nggak ya? Terdengar, Bu. Pada diam banget ini. Ini menurut kalian gampang atau susah nih? Price multiple. Lebih simpel, Bu. Lebih simpel ya. Nah, tetapi ternyata simpelnya itu mengakibatkan ada beberapa flaws-nya atau beberapa kekurangannya ya. Nah, di sini step yang pertama. Yang kedua, choose a comparable firm. Nah, ketika kita menganalisis ya perusahaan, seringkali kita kesulitan untuk mencari perusahaan yang sejenis. Sejenis di sini karakteristik operasional dan keuangannya itu harus mirip gitu ya. Karena kalau misalkan kita bicaranya cost of capital-nya beda, operasionalnya juga beda, nanti juga apple to apple. Nah, untuk membandingkannya. Ini kan agak sulit nih ya kalau kita bicara seperti perusahaan multinasional atau perusahaan holding atau perusahaan konglomerasi gitu ya. Kan bentuknya ada yang dia tapi lini bisnisnya itu bisa di beberapa industri yang berbeda. Nah, itu juga penting. Nah, setiap perusahaan itu biasanya tidak ada yang sama persis dalam hal growth, profitability, dan risk. Nah, di sini kita perlu yang mencari yang mendekati gitu ya. Agak sulit juga untuk mencari tipikal perusahaan yang mirip ya dalam hal karakteristik ini. Oke, lalu ya udah katakan kita yang penting di industri yang sama gitu ya. Nah, tapi tetap ada masalah nih kalau di industri yang sama. Tadi saya bilang banyak perusahaan-perusahaan itu yang dia bisnisnya luas gitu ya. Jadi dia tidak stay di salah satu industri saja, tapi dia misalkan seperti City Corp ya, Harold Tanjung itu kan dia banyak ya, dari perbankan, lalu dia juga punya entertainment, banyak gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan perusahaan yang sama juga tetap bisa berbeda. Nah, ini kita throwback lagi nih ya ke pelajaran sebelum UTS. Teman-teman belajar strategi perusahaan. Di situ ada diferensiasi, ada low cost. Nah, saya bilang kalau satu industri pun kalian harus hati-hati karena kalau misalkan strategi mereka berbeda, maka menjadi tidak relevan untuk dibandingkan. Ya, contohnya misalkan di industri penerbangan, kalian membandingkan Garuda dengan apa misalkan PCR gitu ya menjadi nggak apple to apple ya, atau misalkan Garuda dengan AirAsia atau Garuda dengan Citylink mungkin jadi kurang pas gitu ya, karena dia fokusnya walaupun di industri yang sama, kebijakan strategi industrinya itu kebijakan strategi bisnisnya itu berbeda. Nah, jadi solusinya apa nih? Biasanya kita bisa membantu dengan melakukan rata-rata industri. Oke. Suara saya putus-putus nggak? Agak, Bu. Sekarang udah jelas. Tadi soalnya gambarnya ada freeze gitu. Udah. Coba kita lihat. Nah, ini contoh rata-rata industri nih. Ya. Kita buat ini berarti untuk perusahaan tes. Teman-teman. Iya, Bu. Iya. Suara saya putus-putus lagi ya? Iya, Bu, sedikit. Saya coba ini ya, matiin video ya. Izin dulu. Agak membesar suaranya, Bu. Membesar. Sekarang udah, Bu. Kita coba tutup videonya ya, mudah-mudahan lebih lancar. Suara jelas nanti diberitahu ya. Baik, Bu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari rata-rata industri perusahaan sepatu ya. Ada Nike, Puma, Reebok, yang lokalnya mereka juga ada Bonsu ya, Sprite dan lain-lain. Nah, di sini dia ada stock price, market capitalization, enterprise value. Nah, di sini ada price per earning ya, yaitu kita bandingkan harga
price ya dengan market dengan earning-nya. Ini ya. Lalu price dengan book value, lalu enterprise value dengan sales-nya, dan terakhir ada enterprise value dibanding dengan EBITDA. Nah, nanti kalau misalkan kita jumlah-jumlahkan rata-rata, nah kita dapatkan, berarti di industri apa nih, satu ini dia rata per earning-nya itu di kisaran 15,01. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah perusahaan, kita tahu earning-nya, atau kita nggak ingin tahu sebetulnya valuasinya berapa sih? Kalau valuasi kan sebenarnya kita mencari price ya. Nah, berarti kan tinggal dikalikan dengan rasio rata-rata ini. Seperti itu. Teman-teman, kalau saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Maaf ya. Ini kalian juga muka-mukanya nggak pada kelihatan hitam semua. Ya sudah ya. Nanti kalau misalkan ada gangguan bisa WA saya ya atau chat di Zoom. Nah, jadi nanti kira-kira kalau misalkan teman-teman punya perusahaan sepatu di sebuah perusahaan di Amerika gitu ya, kalian ingin tahu berapa sih harga price-nya, tapi misalkan kalian punya book value-nya saja, nah berarti kalian bisa gunakan rasio price rata-rata price per book-nya gitu ya. Jadi tinggal dikalikan book value-nya dengan 2,84. Nanti kan kita berarti mendapatkan nilai price-nya. Nah, seperti itu kira-kira multiple price. Nah, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Silakan Mbak Laila. Perusahaan yang monopoli gitu kan tidak ada komparabelnya ya, Bu. Jadi apakah akurasi dari analisis itu ditentukan oleh jumlah comparable firm-nya? Ya, betul. Jadi memang salah satu kelemahan dari price multiple, nanti kita bahas ya di slide berikutnya, adalah itu. Ketika misalkan kita mencoba menganalisis perusahaan kecil atau perusahaan yang hanya sedikit, atau jadi tadi kalau punya ya. Nah, karena ya nggak ada rata-ratanya gitu ya. Nah, menjadi tidak akurat. Nanti salah satu kendalanya itu memang di situ. Dan untuk price multiple ini nanti kalau kalian perhatikan, ya misalkan Mbak Inggit nih, Mbak Inggit dia mau pakai pembandingnya 3 perusahaan aja. Lalu Mbak Laila maunya 5. Terus Mbak Livia karena dapat datanya banyak, dia pakai rata-rata industri. Kira-kira nanti hasilnya akan sama atau beda? Beda ya, Bu? Beda ya, karena memang datanya juga beda gitu. Yang satu gunakan 3 perusahaan pembanding, 5 pembanding, dan rata-rata industri. Nah, ini juga menjadi salah satu kelemahan dari price multiple. Tapi di sisi lain, ya karena ini dianggap sangat gampang, simple, ya kan kalian melihat sendiri udah langsung bisa mengerjakan. Jadi mungkin tetap digunakan oleh orang-orang itu sebagai awalan aja. Jadi kayak screenshot aja gitu untuk tahu awalannya. Nah, kira-kira dia valuasinya seperti apa. Tapi lebih jauhnya mungkin dia bisa melengkapi juga dengan metode valuasi yang lain. Ya. Ini problem atau masalah-masalah ya. Yang pertama, basis dari pengukurannya yang digunakan. Tadi kan di tahapan pertama kita diminta untuk ya value measure yang digunakan. Nah, apakah misalkan price to book ratio atau tadi price earning gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika kita menggunakan variable earning, apakah ada kemungkinan nilai earning tersebut di reverse gitu ya? Karena misalkan ada accounting policy. Jadi kan kalau kita bicara earning di sini kan accrual item ya. Itu kan dia tidak murni tidak seperti cash flow. Kalau cash flow kan relatif berdasarkan faktanya gitu ya. Tapi kalau accrual itu nanti tergantung
misalkan beban depresiasi kamu mau buat berapa gitu ya, atau misalkan pengakuan pendapat pengedar di mukanya seperti apa perlakuannya. Nah itu kan nanti mempengaruhi earning dari perusahaan, sehingga reliability dari earning menjadi penting. Oleh karena itu ketika mengevaluasi, teman-teman melakukan analisis terhadap under distortion dulu. Nah ini salah satu kegunaannya, sehingga meyakinkan atau menjaga keakuratan dari earning yang sebagai basis perhitungan kalian, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan nilai buku, nah di sini ukuran-ukuran dari ROE atau growth itu sustain atau enggak, gitu. Apakah ukuran-ukuran yang di capture itu hanya jangka pendek atau konsisten dalam jangka panjang? Oke, lalu kita juga harus mengestimasi kira-kira future growth itu berapa. Misalnya kalau kita bicara estimasi, pasti ada aja kemungkinan untuk deviasi. Oke, di sini problem reliance on market efficiency. Nah, di sini kita punya asumsi nih, ketika kita compare sebuah perusahaan dengan perusahaan lain, berarti asumsi kita adalah pricing dari perusahaan lain itu applicable terhadap perusahaan yang kita isi. Padahal bisa jadi gitu ya, kalau diteliti lebih jauh, ya mereka bentuknya indifferent, gitu. Nggak terlalu berpengaruh antara satu dan lain, gitu. Jadi nggak bisa dikomparasi. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh temannya ya, Bu, kalau misalkan perusahaannya perseorangan atau kecil atau monopoli seperti apa? Ya ini memang permasalahannya di sini. Ya, bagaimana kita mencari comparable firm-nya yang susah. Nah, ketika misalkan multiple person with poor performance. Nah, seperti kita bilang, ya kita balik lagi nih ke sebelum BPS. Accrual perhitungan accrual itu gitu ya. Contohnya apa? Misalkan sebuah perusahaan itu bottom line-nya terlihat merah gitu ya. Misalkan dia terlihatnya merugi, tapi kembali lagi kita bicara bisnis ya. Perusahaan di bisnis initial atau di early stage gitu ya, di awal dia tumbuh pasti memerlukan initial yang tinggi. Di sisi lain, operasionalnya juga dia belum terlalu menguntungkan, kan akhirnya terlihatnya seperti apa? Karena itu pasti merah ya, seperti misalkan perusahaan startup pada umumnya. Tapi kan di sini ketika merah itu belum tentu sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, itu harus butuh analisis lebih lanjut. Nah, ketika kita bicara rata-rata industri, tadi kan kita bikin rata-rata industri sebenarnya ya, untuk dibandingkan sama perusahaan yang kita analisis. Kalau misalkan ya di rata-rata industri itu ada perusahaan yang lagi merah, jadi bentuknya itu outlier. Nah, itu kan karena kita merata-ratakan, pasti jadi kepengaruh ke perhitungan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ada outlier, teman-teman lebih baik kesampingkan dulu aja. Karena kan, kecuali ya, misalkan outlier misalkan kondisi ini berlaku kepada keseluruhan industri saat itu. Jadi kalau misalkan ini rugi ya, merah, tapi memang secara industri semuanya merah, itu gunakan dalam perhitungan. Tapi kalau misalkan hanya outlier 1 atau 2 karena individual performance-nya, maka coba keluarkan. Itu jadikan outlier. Karena nanti perhitungan kamu pasti terpengaruh. Gitu ya. Itu mungkin hal-hal yang harus diperhatikan. Oke. Nah ini, poor performance can be just transitory or function of the accounting use. Nah, contohnya tadi ya, bisa jadi perusahaan terlihat untung, misalkan gara-gara dia mengubah pencatatan asetnya menjadi fair value. Nah, itu kan jadi kayak ada comprehensive income, padahal uangnya mana? Nggak ada kan? Sebetulnya ya. Jadi dia terjadi karena ada peningkatan aset. Teman-teman kita break dan asar dulu sebentar ya. Baik, Bu.
Oke, teman-teman kita lanjut ya. Nah, jadi itu ya. Tadi terakhir poor performance can be just transitory or a function of accounting gitu ya. Tadi ya, bisa saja sebuah perusahaan itu tiba-tiba dia mendapatkan keuntungan yang besar karena misalkan dia ada perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus kita cermati ya. Karena kalau di sini si price multiplier ini ya dia mengambil apa yang ada di angka 8 itu gitu ya. Oke, calculation must be consistent ya. Ini contohnya. Sebelum ke contoh ada yang mau ditanyakan? Kan? Ada ya. Nah, ini di sini bisa, nah ini contohnya ya, pricing multiples for comparable firms to the competitor. Jadi ceritanya kita sedang mencoba mengevaluasi berapa sih nilai harga dari perusahaan Anda gitu ya. Nah di sini kebetulan kita hanya punya dua data, compact sama gateway, ini sama-sama perusahaan sektor juga. Kita anggap itu bisa kita comparability gitu ya. Oke, kita gunakan earning, book value, market value yang Dell kita nggak tahu karena itu yang kita cari ya, berapa sih sebenarnya valuasi atau market value dari perusahaan Dell. Oke, ini dari market value-nya kita bandingkan dengan sales-nya, kita bandingkan dengan earning dengan book value ya, nah dapatlah rasionya seperti ini. 3, 48, 3, dan 3,6. Begitu juga dengan gateway ya. Kita bandingkan market value-nya dengan sales, market value-nya dengan earning, market value-nya dengan book value. Kita dapatkan angka ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika menggunakan pricing multiple, di sini dia hanya menggunakan dua perusahaan gitu ya. Jadi di sini memang ada kebebasan ya bagi para analis dalam menentukan. Di satu sisi itu adalah kepraktisan, tapi di sisi lain kita jadi bicara tentang reliable-nya gitu ya, apakah hasil perhitungan itu menjadi akurat. Nah ini contohnya untuk menghitung, kita kan sudah punya komparasi ya. Nah yang kita lakukan adalah merata-ratakannya. Ya, jadi di sini kan price per sales itu 1,3, 1,4, rata-ratanya adalah 1,35. Ya. Nah, ini 48,3 dan 30,5, rata-ratanya adalah 39,4. Bukannya, nah ini 3,6, 7,8, rata-ratanya adalah 5,7. Nanti berarti ini kita asumsikan adalah rasio rata-rata industri gitu ya. Walaupun misalkan di sini datanya memang cuma berasal dari dua perusahaan. Nah ini yang menjadi masalah dari price multiple. Kita sudah dapat rasionya. Jadi ketika kita punya data sales ya, jadi price per sales kita rata-rata industrinya dapat dan price per earning-nya 39,4 dan price per book value-nya 5,7. Sampai sini dong mau tanya nggak tentang perhitungannya? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak. Untuk rasio yang itu, Bu, rasio yang sales, terus earning sama book value itu, apakah sifatnya mutlak itu, Bu, menggunakan ketiga rasio tersebut? Nah, atau disesuaikan dengan kondisi perusahaan? Ya, itu memang pilihan analis Mbak Helena. Nanti Mbak Helena misalkan mau price per apa gitu, boleh. Ya, cuman ini biasanya sih ukuran yang biasa digunakan. Misalkan Mbak Helena maunya 2 price per sale atau price per earning saja, boleh juga. Atau misalkan nanti ini 3 kurang nih, mau ditambahin lagi ke kanan, bisa juga. Nah, di sini yang menjadi concern atas akurasi price multiple. Karena menjadi sangat relatif gitu ya. Mbak Helena punya kebebasan ya, perbandingan jumlah perusahaannya dan perbandingan variabelnya juga bisa nanti tergantung analisisnya. Terima kasih, Bu. Ya.
Nah, jadi di sini kita sudah punya data kan, punya data salesnya Dell, kita punya datanya adminnya Dell, kita juga punya data book value-nya Dell. Kita tinggal kalikan dengan rata-rata industri tadi. Nah, kita dapat nih, ini sebenarnya apa nih? Ini 24628, 5524, 13 ini itu apa? Tadi kali 5. Coba lihat 1,35 itu apa? Price per sales-nya, Bu. Price per sales dikalikan dengan sales, maka ini apa? Price-nya, Bu. Price. Kalau ini Itu price per earning. price per earning, Dikali earning jadinya. sama price juga, Bu. Nah, jadi sebenarnya yang kita lakukan, kenapa price multiple, jadi kita punya angka-angka valuasi, jadi kan ini tergantung rasionya ya, kalau berdasarkan price per sales, price kita segini. Kalau berdasarkan price per earning rata-rata industri, price kita segini, gitu ya. Kalau misalkan berdasarkan price per book value rata-rata industri, price kita segini. Nah, kita jadi dapat 3 price. Nah, yang dilakukan, kalian merata-ratakannya. Nah, nanti ini menjadi nilai valuasi dari Dell Computer. Seperti itu. Cara menghitung price multiple. Oke, yang mau ditanyakan silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Aulia. Yang tadi, yang pertama itu, Bu, yang di tabel itu kan untuk nyari metode price multiplier saat menentukan basis perhitungannya itu udah diketahui di soal atau analisis sendiri gitu, Bu? Kalau misalkan di dunia nyata berarti maksudnya cari sendiri nanti di soal mungkin disediakan ya, tapi nanti kalau misalkan ini saya tutup ya, yang 3 ini ditutup, yang PSP EPB ini teman-teman ditutup, misalkan teman-teman punya data sales, earning, book value, dan market value. Nah, itu berarti teman-teman diperkirakan saja, oh berarti saya punya datanya nih, market value per sales, market value per earning, market value per book value gitu ya. Jadi bisa jadi eksplisit, bisa jadi lanjut. Nah, ini price multiples ya. Sederhana banget gitu perhitungannya, cuma perbandingan gitu ya, matematis sederhana, cuman ya itu dia memang praktis, tapi di sisi lain juga jadi ada keraguan terhadap akurasi. Nah, sekarang kita ke metode yang kedua, discounted dividend modal. Nah, kita mulai mengestimasi cash flow dan kita diskontokan, present value-kan ke saat ini. Berapa sih nilainya dari rangkaian cash flow tersebut, ya. Nah, kita lihat. Dividen diskon model itu menyatakan bahwa value perusahaan itu merupakan the present value of all future cash receipts. Yang diterima di masa yang akan datang, nilai present value-nya berapa. Oke. Itu adalah valuation dari dividen diskon model. Di sini kacamatanya kita sebagai investor. Jadi teman-teman bayangkan kalau berinvestasi di saham, dapatnya apa nih? Ya, berarti kan karena ini going concern, ya ada asumsi going concern, jadi pasti kita akan mendapatkan dividen, terus gitu ya. Saya kedengar nggak Mbak? Semua? Dengar, Bu. Ya. Dengar, Bu. Muka teman-teman tuh nge-freeze ya, jadi saya nggak ragu-ragu nih. Jangan keputus gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi di perusahaan yang going concern gitu ya, asumsinya, maka nanti kan kita dapatnya itu adalah dividen sampai di satu waktu yang namanya dividen. Nah, dividen ini adalah dividen yang diberikan di akhir ketika perusahaannya itu dilikuidasi.
ya. Jadi T-nya ini kapan? Ya kapanpun gitu ya, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, nggak ada yang tahu. Ada yang 100 tahun kan, di beberapa perusahaan terkemuka di dunia ada yang sampai ratusan tahun. Nah, tapi kurang lebih kebayang ya cash flow-nya ya. Kita tuh akan dapat dividen sampai dengan dividen terakhir, yaitu ketika perusahaan dilikuidasi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini nih. Kita dapat dividen flow ya. Yang terakhir kita dapatkan liquidating dividen. Nah, untuk perhitungan metode evaluasi ini untuk cash flow terakhir kita sering sebut dia sebagai terminal value. Ya. Nah, ini rumusnya bagaimana nih ketika kita mempresent value-kan? Ya. Teman-teman, present value-kan adalah sigma dari semua dividen flow ya, mulai dari T1 hingga T hingga sini sampai T besar ditambah dengan terminal value-nya gitu ini gitu ya, cara membentuk ini. Nah, ini valuation modelnya kurang lebih ya. Valuation issue, apa aja sih isu-isu terkait dengan valuasi? Ya, pertama di sini adalah forecast targetnya. Jadi kalau misalkan kita pakai discounted model ya, kita kan memproyeksi nih ya beberapa cash flow di masa yang akan datang. Ada dividen, ada cash flow, ada earning. Nah, ini menjadi isu tertentu karena bisa jadi hasil forecasting kita ikut baik, ada kemungkinan juga deviasi di situ. Time horizon sama. Di sini kita bicara T besar itu bisa kapanpun kan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa hingga bisa 20 tahun, karena kita nggak pernah tahu kapan kira-kira perusahaan itu terlikuidasi. Nah, ini juga menjadi masalah. Semakin panjang time horizon, tentu menjadi permasalahan baru ya ketika kita menggunakan basis untuk mengestimasi dalam jangka waktu yang lama. Teman-teman harus pastikan proyeksi ini jadi valid. Kalau semakin panjang time horizon, kemungkinan deviasinya juga akan semakin tinggi. Lalu tadi terminal value ya, yaitu cash flow terakhir. Kita juga nggak tahu tuh di mana kapan dia terjadi, itu menjadi estimasi yang kita butuh. Discount rate, nah ini juga penting ya untuk menentukan khusus untuk perhitungan discount rate. Karena kita bicaranya adalah di sisi ekuitas, teman-teman gunakan required return on equity. Ya. Masih ingat nggak? Apa sih maksudnya required return on equity? Berapa? Yang masih ingat di pelajaran manajemen keuangan? Bagaimana cara kita menghitung ROE? RE ya, atau RE? Silakan. Ingat pelajaran WACC dulu menghitung WACC kan? Ada required return on debt, ada required return on investment, ada required return on equity, ada required return on weighted average ya, WACC. Apa sih yang dimaksud dengan RE ini? Ya, ada yang masih ingat? Kalau di WACC RE ini digunakan di mana nih? Versi yang mana? Ketika menghitung WACC kita ngapain sih? Ayo coba ingat lagi. Oke, ketika kita menghitung WACC kan kita melis ya. Kira-kira sebuah perusahaan itu cost of capital-nya berapa. Untuk mengetahui kita list berapa daftar dari utang yang dia miliki gitu ya dengan interest rate-nya. Nah, itu berarti adalah required return on debt. Berarti kan kita rata-ratakan tuh ya, kita tahu RD-nya berapa. Nah, lalu yang kedua kita lihat untuk sebuah saham itu
required return-nya berapa. Nah, itu teman-teman bisa lihat nanti depan saya cuman mungkin udah sore ya. Jadi required return on equity RE ini beda sama RWACC. Hati-hati ya. Jadi kita bicara rate ini banyak. Ada required return on debt, ada required return on equity, ya, ada required return on investment, ada atau biasanya required return on investment itu ya RWACC gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketukar-tukar. Nah, di sini kita gunakan 5 metode. Untuk diskontonya itu menggunakan rate yang berbeda-beda. Jadi jangan disamain nih metode ini pokoknya pakai RWACC. Salah gitu ya. Nah, dividen diskon model kita bicaranya ada di level ekuitas. Jadi yang kita gunakan required return on equity. Nanti teman-teman bisa hitung menggunakan CAPM ya salah satunya. Dengan hitung beta dari saham yang kita gitu ya. Nah ini ketika kita menghitung ini ya balik lagi ke sini nih. Nah ini terminal value. Kalau kita bicara terminal value ini bisa jadi dia bentuknya adalah cash flow yang bentuknya itu perpetuity. Nah, ada yang masih ingat nggak perpetuity itu gimana? Dulu di manajemen keuangan kan kita belajar ya, ada yang single cash flow, ada yang annuity, ada yang perpetuity, ada perpetuity with growth. Yang masih ingat nggak perpetuity itu apa? Bentuk cash flow-nya seperti apa? Ya. Ini sama terus ya, Bu? Ya, betul ya. Jadi kalau perpetuity itu dia besarannya sama terus seperti annuity, tapi dia sampai tak hingga. Ya. Jadi kalau annuity dia kan sampai definite time ya, misalkan 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Kalau perpetuity dia sampai waktu yang tak hingga. Jadi dia seterusnya akan begitu. Misalkan katakanlah dia cash flow-nya 100 ya. Kamu akan dapat terus tak hingga. Nah, itu kamu bisa hitung dengan present value perpetuity namanya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya cash flow 100, besok 110, ya, besoknya lagi adalah 121, gitu ya, dan seterusnya, berarti secara konsisten naik 10% tiap tahun sampai tahingga. Nah, itu juga perpetuity, tapi namanya adalah perpetuity with growth. Ya, jadi paham ya? Yang satu 100 terus, yang satu naik tapi konsisten naiknya. Jadi misalkan 100, 110 naik 10% ya. 121 121 berarti 133 dan seterusnya. Oke ya. Nah, di sini terminal value ini ada 3 kemungkinan. Jadi sampai itu terminal dividennya itu tadi ya, bentuknya perpetuity hingga tak hingga, karena kan kita bicaranya going concern ya. Nah, ada yang perpetuity with growth. Nah, tadi contohnya ya, cash flow-nya ya. Dan bisa jadi di terminal value-nya nilainya adalah 0. Nah, jadi bisa 3 jenis ini ya. Kondisi di sini itu bisa 3 nih, perpetuity with growth, atau nilainya nanti tergantung kepada soalnya. Ya. Oke. Sampai situ ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk yang asumsi terminal value-nya 0 itu apakah kalau misalnya di soal tidak diketahui atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, ya nanti biasanya disebutkan pada
Jadi berarti bisa kita katakan juga waktunya jadi definite sampai waktu tertentu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana sih mengimplementasikan? Pertama, tentu saja karena namanya dividend discount model, yang kita forecasting adalah estimasi pembayaran dividen perusahaan. Karena kita perlu punya discount rate, maka kita harus estimasikan cost of capital for equity-nya. Nah, tadi carinya dengan cara apa, teman-teman? Nilai apa? Dengan perhitungan apa? CAPM ya. Oke, nanti minggu depan kita refresh lagi, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, kita harus tahu terminal value-nya itu di mana. Ya. Ini cara yang mudah. Kita lihat kapan polanya stabil. Jadi kalau misalkan kita bicara perpetuity, tadi kuncinya adalah dia angkanya konstan, ya. Nah, ketika konstan atau ketika growth-nya konstan, nah kan bisa dua ya, bisa perpetuity, bisa perpetuity with growth, baru bisa kita present value-kan menggunakan rumus present value dari perpetuity. Nah, ini ya. Jadi kalau perpetuity itu kan langsung nih cash flow-nya dibagi R. Tapi kalau perpetuity with growth berarti langsung cash flow-nya dibagi dengan R min G. Oke ya. Nah, oke. Nah, jadi untuk menentukan kapan terminal value-nya, teman-teman pastikan kapan dia pattern-nya stabil. Ya. Nanti langsung kita diskontokan. Nih, kita kasih contoh ya. Nah. Oke. Sebentar. Kecilin dulu nih. Nah, teman-teman coba lihat ya. Di sini ada example for honest company forecast ya. Di sini 2004 dia mengforecast 2005 sampai 2009. Apa yang di-forecast tentu adalah net dividend payout ya. Nah, di sini biaya dividen yang lalu katakanlah di soal diketahui ya bahwa cost of capital equity-nya ada 16%. Ini sebenarnya setiap tahun itu sama ya 16%. Cuman dia sesuaikan dengan time value for money-nya gitu ya. Jadi ini 16%, ini 1 plus 16 pangkat 1, ya ini 1 plus 0,16 pangkat 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ini sebenarnya sama-sama nih cost of capital for equity-nya adalah 16%, cuman disesuaikan dengan time value for money. Kalau misalkan kalian, nih saya tuh sebenarnya agak-agak nih ya ngajarin tabel ini, karena kadang-kadang tuh somewhat rumit gitu ya kalau menurut saya ya. Kalau misalkan kalian punya apa ya, terbiasa pattern sendiri dalam mengerjakan juga nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya kelima langkah ini dikerjakan ya, sehingga nanti dan kita lihat seperti apa pattern-nya ya. Nah, ini dari 1611 ke 1365 dari 1365 ke 1611 growth-nya adalah 18% ya. Nah, ini dari 1611 ke 1852 growth-nya 15. Kalau melihat dari sini, terminal value-nya ada di tahun ke berapa? Coba. Masih ditutup, Mbak, suaranya. Yang mana? Tahun ke berapa? Coba tadi salah satu ciri dari terminal value apa? Kalau pattern-nya sudah stabil, Bu. Yang mana nih? Tahun berapa? Mulai tahun 2007. Betul ya. Jadi mulai 2007 pattern-nya sudah stabil. Oke. Di sini di 2007 itu kita punya dua cash flow. Yang pertama adalah present value dari
perpetuity mulai dari 2008 hingga tak hingga. Ya, nah ini contohnya di sini nih. Nah, ini adalah present value kan kalau misalkan perpetuity dia mundur setahun. Jadi misalkan perpetuity dari 2008 sampai tak hingga berarti dia mundur nih. Present value-nya adalah di 2007 ya. Oke ya. Nah, jadi nanti di 2007 teman-teman punya dua cash flow. Present value dari perpetuity 2008 ke atas dan present value dari dan cash flow dari dividen payout di tahun 2007. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Paham semua? Bisa ngikutin? Kan kalau misalkan kita melakukan perhitungan present value itu sebenarnya kita kalau yang perpetuity ya, kita menarik cash flow setahun ke belakang. Nah, kalau di sini karena terminal value-nya di 2007 sudah stabil 15, maka yang 2008 sampai tak hingga kita tarik present value-nya, perpetuity-nya ke 2007. Nah, di sini berarti kita dapat angka 213.015, yaitu dia present value dari cash flow per R. Berarti cash flow-nya berapa nih? Oke, ini 2130 dibagi dengan R-nya 15%. R min G berarti di sini ya. Nah, ini harus perhatikan itu. 16 dikurangi 15. Jadi kita dapatnya adalah 213,15. Oke, karena ini di sini ada growth-nya. Ya, kalau nggak ada growth-nya nanti tinggal R-nya saja. Jadi 2007 teman-teman punya dua cash flow nih. Pembayaran dividen di 2007 dan present value dari perpetuity. Karena dia berada di 1 tahun, teman-teman bisa tambahkan aja langsung. Ya, nanti karena kita ingin tahunnya adalah di tahun 2004, nanti present value kan dibagi dengan angka 1,5. Nah, jadi dapatlah 136,469. Nah, makanya nih emang agak membingungkan ya, harusnya kan kalau misalkan udah dibagi dengan cost of capital-nya harusnya di sini posisinya, nanti kalian terserah ya kalau misalkan mau diperbaiki tabelnya silahkan. Oke, jadi kita punya 3 cash flow ya. Cash flow tahun 2005, 2006, dan 2007. Kita tarik valuasinya. Nah, di sini total value-nya 140.000. Nah, ini adalah valuasi perusahaan menggunakan dividen discount model. Oke, ada yang bertanya silakan. Untuk Novo didapat dari cash flow 2007 yang net dividend payout itu tadi sama present value-nya itu ditambahin terus dibagi cost of capital gitu. Atau gimana ya, Bu? Yang mana? Yang discount terminal value tadi, Bu. Yang discount PV yang ini ya? Yang ini ya? Nah, kalau di sini dia masih pisah jadi 2 nih. Untuk yang dividen payout di 2007 dia bagi dengan 1,56 dapatnya 1,186 ya. Nah, kalau untuk yang present value dari TV-nya 213 ya, dia bagikan dengan 1,56 dapat 136,469 gitu. Jadi di sini nih cash flow-nya yang nanti akan kita present value-kan. Yang di 2006, 2007 ada 2 cash flow. Jadi tinggal ditambahkan dapatlah 140.000. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Masih kurang jelas nggak? Nggak apa-apa, tanyain lagi aja. Sudah jelas, Bu. Oke ya. Nah, ini yang terpenting sebetulnya adalah teman-teman menentukan terminal value-nya. Kalau kalian salah menentukan terminal value-nya, misalkan ini kan di sini pattern stabilize-nya berarti 2007 ya. Nanti kalian tarik ke 2006. Nah, itu salah ya. Jadi kita terminal value itu adalah di pattern stabilize yang pertama. Jadi kalau di sini pattern stabilize pertamanya di 2007. Jadi tarik terminal value-nya di situ ya, bukan di 2006. Ya.
paham ya, takutnya ada yang salah paham. Oke, lanjut. Nah, ini kita lewat aja. Nah, ini contohnya yang ini. Kalau yang ini terminal value-nya ketika pattern-nya di mana nih? Coba perhatikan. 2009. 9 bukan. 2009 ya. Nah, di sini growth-nya 0%. Berarti di sini kita perpetuity murni, ya kan? Tanpa growth. Nah, jadi rumusnya nanti adalah orang dari PV-nya adalah 2130 dibagi R-nya langsung. R-nya berapa di sini? 12%. Ya, jadi dapatlah 17,750. Gitu, karena nggak ada growth-nya. Jadi nanti teman-teman, sorry. Iya benar ya. 17,750. Itu kurang lebih ya untuk menghitung, nanti kan selebihnya tinggal dihitung cash flow-nya. Nah, ingat untuk di tahun yang ada TV-nya, nanti cash flow-nya ada dua. Dividend payout di tahun tersebut dan terminal value-nya. Nah, selebihnya sih proses discount rate yang biasa. Ya. Oke, nah ini contohnya nih, terlihat ya. Dia mulai di tahun 2008 terminal value-nya. Ini juga sama nih with growth. Nah, jadi berarti nanti untuk present value 8427 ini berarti rumusnya adalah cash flow dibagi R-G. Ya. Nah, di sini berarti 337.089,6 dibagi 12% dikurangi dengan 8%. Oke ya. Nah, jadi perhitungannya seperti itu. Nah, di tahun 2008 dia ada dua cash flow juga. Nah, kita tarik ke 2004 menggunakan cost of capital-nya 12%. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait ini? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Bu, misalnya tadi itu tahunnya jadi yang udah mulai stabil itu, terus di tahun ketiganya itu dia berubah, misalnya 2009 kan itu sama, terus di 2010-nya itu berubah, bisa kemungkinan kayak gitu nggak, Bu? Nah, kalau itu berarti tandanya belum stabil, oke ya. Nah, jadi stabil itu memang gini, karena kita menggunakan basis perhitungannya adalah present value dari perpetuity. Nah, ini benar nih yang ditanyakan oleh Mbak Hofisa ya tadi ya? Iya, Bu. Bu, kalau misalkan sampai akhir masa proyeksi atau akhir masa forecasting, ternyata nggak stabil-stabil, terus gimana? Ya, kalau dalam praktikalnya nanti kalian, ya, kalian harus menentukan sampai pattern-nya stabilize ya, maka itulah terminal value. Karena memang di situ tantangannya untuk menentukan terminal value itu kapan sih munculnya gitu ya. Nah, tapi untuk kepentingan pembelajaran ya, nanti untuk praktisan juga ketika nanti teman-teman mengerjakan soal di ujian gitu ya, akan disuruh forecast 5 tahun. Kalian melihat selama 5 tahun ini kok belum stabil juga gitu ya. Nah, berarti kita pakai asumsi aja ya. Kalau tahun terakhir itu kita anggap dia sebagai terminal value gitu ya. Nah, itu jadi nanti kesepakatan kita untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalau misalkan nanti ada ujian atau mungkin ada kuis gitu ya, dari perhitungan itu selama masa forecast, apa istilahnya pattern yang stabilize, ya udah kita anggap tahun terakhir itu sebagai terminal value gitu ya. Oke. Baik, Bu. Ya. Nah, ini kurang lebih sudah bisa menangkap ya. Nah, ini contohnya terminal value di saat pattern-nya sudah stabil. Nah, tapi dividen discount model ini bisa menjadi nggak akurat juga. Kapan itu? Coba ya.
kalian perhatikan. Ada beberapa yang menyatakan bahwa kebijakan dividen ini, ya, kebijakan dividen dari sebuah perusahaan itu bentuknya bisa saja arbitrary, ya, atau bisa saja diperdagangkan dalam tanda kutip, atau berdasarkan hasil kesepakatan dan tidak berhubungan dengan value yang misalkan terlihat menguntungkan, dia tidak membayar dividen. Kenapa? Karena misalkan kita kembali lagi ke konsep return dari investasi saham, ya. Nah, kita sebagai investor pun sudah pintar sekarang, ya. Kita tidak hanya mengharapkan return bentuk dividen saja, tapi kita juga bisa saja bahkan ada beberapa yang lebih mengharapkan yang bentuknya dalam capital gain, gitu ya. Misalkan perusahaan untung 1 miliar, nggak apa-apa, nggak dibayarkan sebagian dalam bentuk dividen. Misalkan si 1 miliar itu si perusahaan itu gunakan untuk ekspansi, gitu ya. Jadi nanti secara sebentar. Jadi dia secara suara alarm. Sedikit ya, saya minta lebih sedikit lagi ya. Nah, jadi kadangkala pembayaran dividen itu tidak sejalan dengan value creation dari perusahaan. Jadi misalkan maksudnya gini, kalau perusahaannya untung 10%, nanti pembayaran dividennya naik 10%. Kalau misalkan perusahaannya rugi 10%, nanti dividennya juga turun 10%. Nggak selalu gitu bentuknya. Ya, bahkan ada perusahaan yang untung tapi nggak bayar dividen. Atau ada perusahaan yang rugi tapi karena dia ingin mempertahankan, ini kan pembayaran dividen ini salah satu sinyal bagi perusahaan. Kalau misalkan dia merugi terus nggak bayar dividen, jangan-jangan nanti investor menangkapnya bahwa perusahaannya kesulitan, gitu ya, untuk membayar. Jangan pakai filter ya, kayak kameranya. Nah, udah gitu. Nah, jadi di sini kebijakan dividen itu dia bisa bentuknya itu arbitrer, tidak berhubungan langsung dengan value creation dari perusahaan. Tadi dari ilustrasinya semoga teman-teman kebayang ya. Nah, di sini bahkan perusahaan bisa tuh meminjam untuk membayar dividen. Karena misalkan dia nggak punya uang nih buat bayar dividen, tapi dia harus bayar karena dia ingin merefleksikan atau memberikan sinyal bahwa perusahaan ini masih mampu nih untuk going konstan, gitu ya. Nah, di sini Miller and Modigliani, ini dua orang ini adalah pakarnya manajemen keuangan ya. Mereka menyatakan bahwa however, gitu ya, forecasting dividend over finite horizon may not give an indication of this size because dividend reflect payout choices rather than the value correction process. Jadi ternyata besaran dividen itu lebih menunjukkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan kadangkala, gitu ya. Tetapi dividen diskon model ini menjadi valid ketika memang perusahaan itu mengambil kebijakan dividennya sesuai dengan value creation perusahaan. Jadi di program kenaikannya. Ketika dia merugi, maka dividennya juga ikut turun. Nah, itu baru mencerminkan value creation. Tapi apakah seperti itu keseluruhan perusahaan? Nah, ternyata kebanyakan mereka tidak link, gitu ya, antara dividend payout policy dengan value creation-nya. Nah, walaupun begitu, GDM ini merupakan yang paling populer ya valuation-nya dibanding model yang lainnya, karena mungkin kemudahannya dalam mendapatkan cash flow data-data yang ada. Oke, untuk 3 model lainnya kita bahas minggu depan ya, discounted abnormal earning model, abnormal operating income model, dan cash flow. Sebelum saya akhiri kuliahnya, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau misalnya untuk perusahaan yang baru masuk ke pasar modal itu sebaiknya nanti pakai metodenya apa ya, Bu? Jadi memang kalau di situ kan dividen belum ada estimasiannya juga kita agak sulit ya, karena kan
kita belum bisa ngitung tren pembayarannya dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin bisa gunakan hitungan yang lain nih, price multiples atau abnormal earning, abnormal operating income, nanti bisa gunakan. Oh, ada konflik. Gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Satu lagi deh, terakhir. Udah cukup? Ya udah ya. Nanti untuk teman-teman kuis hari ini kuncinya nanti akan saya share, tapi menunggu semua kelas selesai dulu ya, karena ada yang masih belum kuis. Nanti baru kita bisa bahas bersama-sama. Nah, mungkin sekian untuk kuis kali ini. Mudah-mudahan dengan dibagi dua, sedikit-sedikit teman-teman bisa lebih memahami ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang baru kepikiran nanti gitu ya minggu depan, boleh ditanyakan minggu depan. Kita lanjut 3 metode lainnya dan WACC serta CAPM. Coba untuk sebelum kuliah teman-teman baca dulu ya untuk refresh ya, ingat-ingat kembali. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore semuanya ya.